adalah sesi terakhir dari mulai jam 15.30 sampai jam 18.00 pada mata latih komunikasi dan keterampilan public speaking sebagai investasi utama jalinan sosial dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah instruktur kita juga sudah bergabung, Bapak Dr. Haji Aam Amiruddin LS MSI. Ya, oke. Terima kasih Prof. Bapak sudah bergabung dan sebelum dimulai alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk videonya Bapak Ibu saya izin tayangkan terlebih dahulu, Pak, atau bagaimana? Mau langsung? Boleh ditayangkan supaya ada pengantarnya. Ya, oke, saya izin Bapak dan Ibu menayangkan dulu video terlebih dahulu. Ya. Komunikasi sebagai investasi utama jalinan sosial dalam pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional Universitas Pasundan. Organisasi dilihat dari perspektif struktural fungsional dalam sistem sosial. Maka, apa itu sistem sosial? Sistem sosial adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh anggota masyarakatnya. Teori fungsional dan struktural adalah salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories, sebagaimana terjadinya proses komunikasi efektif. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat dalam komunikasi organisasi. Keseimbangan dalam masyarakat terjadi diakibatkan oleh setiap individu dalam masyarakat memiliki norma-norma sosialnya masing-masing. Tingkah laku mereka terjalin sedemikian rupa dalam suatu struktur sosial. Pengaturan berbagai norma sosial terjadi melalui komitmen bersama atau kesepakatan. Berbagai perbedaan pendapat dan kepentingan dapat diintegrasikan. Mekanisme pengendalian sosial dapat dilakukan dengan proses sosialisasi dan pengawasan sosial atau social control. Lalu, apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama atau communication yang berarti pertukaran pikiran. Definisi dari komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Menurut Thomas Lee, ada 5 komponen proses terbentuknya komunikasi, yaitu pengirim pesan, sender atau komunikator, pesan yang dikirimkan, message, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, delivery channel atau media, penerima pesan, receiver atau komunikan, umpan balik, feedback. Berikutnya, kita akan membahas unsur-unsur komunikasi. Ada 7 unsur komunikasi. Apa saja? Komunikator, membuat sandi atau menyandi, pesan, jalur, menguraikan sandi, penerima, umpan balik, dan yang terakhir, kegaduhan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu mendorong peradaban peran manusia. Sedangkan dalam organisasi, sebagai sarana mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, memahami tujuan organisasi, dan memengaruhi orang-orang. Ada 3 jenis komunikasi, yaitu komunikasi formal, yaitu komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang disetujui secara sosial, yang tidak berorientasi pada organisasi, tetapi pada para anggotanya. Biasanya disebarluaskan melalui desas-desus atau kabar angin dari mulut ke mulut dari satu orang ke orang yang lainnya.
komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata. Dan komunikasi nonverbal ini memberikan arti pada komunikasi verbal, seperti ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, gaya berjalan, suara, dan gerak isyarat. Selanjutnya, kita akan membahas cara berkomunikasi dalam berorganisasi. Kita perlu mengetahui cara berkomunikasi yang benar. Komunikasi ke bawah, komunikasi dari jenjang hierarki yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah. Contohnya, instruksi, memo resmi, pernyataan kebijakan, prosedur, dan sebagainya. Komunikasi ke atas, komunikasi dari jenjang hierarki yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya, saran, pengaduan, atau pertemuan kelompok. Komunikasi horizontal, komunikasi pada jenjang hierarki yang sederajat. Contohnya, koordinasi, integrasi. Komunikasi diagonal, komunikasi yang terjadi pada lintas fungsi dalam struktur organisasi. Contohnya, pengawas keuangan memerlukan data dari tenaga penjualan. Seperti yang kita ketahui, komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Maka komunikasi efektif dapat membantu meningkatkan kualitas personal manusia, baik dalam kehidupan atau karir. Ketepatan komunikasi itu penting, lebih penting daripada sebelumnya, karena kita hidup di era yang rentan, di mana kata-kata yang salah dimengerti bisa menimbulkan bencana, sama seperti yang ditimbulkan oleh tindakan mendadak yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Komunikasi yang disebut efektif apabila tersampaikannya pesan, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Sekarang, saatnya membahas cara berkomunikasi efektif. Ada 5 pondasi untuk membangun komunikasi efektif. Berusaha benar-benar mengerti orang lain, empathetic communication. Memenuhi komitmen atau janji, menjelaskan harapan, meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan, memperlihatkan integritas pribadi. Kelima pondasi tersebut dapat terlaksana dengan 5 hukum komunikasi. Hukum komunikasi pertama adalah respect atau sikap menghargai. Rasa hormat dan saling menghargai. Manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Menjaga kebanggaan diri dan orang lain. Mempertahankan sinergi. Memperkuat kekompakan tim. Hukum komunikasi kedua adalah empati. Kemampuan menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Mendengarkan adalah kunci utama. Hukum komunikasi ketiga adalah audible. Dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum komunikasi keempat adalah care. Menyimak secara seksama dan sungguh-sungguh apa isi pembicaraan dari lawan bicara dan bagaimana ia menyampaikan pesan tersebut. Hukum komunikasi kelima adalah humble. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Tujuan dari komunikasi efektif sendiri itu adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku si penerima pesan sesuai dengan harapan si pemberi pesan. Berikut adalah ciri-ciri komunikasi efektif. Pengertian, kesenangan, healthy Siap, Pak communication, Yanto. hubungan sosial yang baik, mengubah sikap dan tindakan. Komunikasi efektif bukan berarti tidak memiliki hambatan,
Ada beberapa hambatan yang biasanya ditemui. Contohnya kemampuan berbahasa, perbedaan cara pandang, yang terakhir pengaruh jabatan dan status sosial, perbedaan budaya, lingkungan fisik saat berkomunikasi, saluran komunikasi yang terganggu, dan ketiadaan tanggapan. Di dalam organisasi, komunikasi efektif juga sering menemui hambatan. Di antaranya adalah perbedaan latar belakang dan pengalaman, sifat selektif dalam menerima pesan, perbedaan penilaian terhadap suatu pesan, dapat dipercayanya sumber, persoalan bahasa, penyaringan informasi, perbedaan status atau jabatan atau posisi, tekanan waktu atau keterbatasan waktu, dan beban komunikasi yang terlalu berat. Di dalam ajaran Islam, terdapat 6 prinsip komunikasi. Pertama, qaulan sadida, perkataan atau ucapan yang benar, baik substansi maupun redaksinya. Prinsip ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Kedua, qaulan baligha, bertutur dengan menggunakan kata-kata yang tepat, lugas dan jelas maknanya, serta komunikatif, sehingga mampu meninggalkan kesan yang mendalam dalam benak dan jiwa. Prinsip ini tertulis pada surat An-Nisa ayat 63. Ketiga, qaulan ma'rufa, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik, santun, pantas, tidak menyakitkan atau menyinggung. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 263. Keempat, qaulan karima, perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Seperti tata krama dalam menggunakan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Tertulis pada surat Al-Isra ayat 23. Kelima, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, dengan menggunakan suara yang enak didengar serta penuh keramahan. Tertulis pada surat Toha ayat 44. Keenam, qaulan maisura, ucapan yang mudah dicerna, mudah dimengerti atau dipahami mitra bicara kita, serta perkataan yang menyenangkan. Prinsip ini juga tertulis pada surat Al-Isra ayat 28. Berikut kita pelajari materi tentang komunikasi, dari tujuan, ciri, hingga cara berkomunikasi efektif. Maka, untuk meningkatkan komunikasi dalam organisasi adalah dengan tindak lanjuti informasi sebelumnya, atur arus informasi atau singkirkan hambatan, manfaatkan umpan balik dengan baik, pengulangan pesan yang sama, saling mempercayai atasan bawahan, pilih waktu yang tepat agar pesan yang dikirim tidak bersamaan dengan pesan-pesan lain. Sederhanakan bahasa, mendengarkan bawahan secara efektif, menggunakan komunikasi informal selentingan. Survei membuktikan ada ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh manusia. Di antaranya ketakutan pada eskalator, kegelapan, air yang dalam, serangga, dan berbicara depan umum. Public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Salah satu bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Tujuan dari public speaking itu sendiri ialah untuk menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Selain itu, public speaking juga memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Mengurangi ketidaktahuan, 2. Mengurangi tekanan, 3. Memperbaiki hubungan, 4. Memahami permasalahan, 5. Menyelesaikan masalah. Berhubungan dengan public speaking ini, bahwa tidak seorang pun di dunia ini dilahirkan langsung menjadi pembicara handal. Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun,
tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara efektif adalah proses belajar dan berlatih, lingkungan yang kondusif, dan bakat. Untuk mencapai kesuksesan public speaking, ada kiat-kiat yang harus diperhatikan oleh pembicara. 1. Persiapan yang matang untuk materi pesan maupun psikologis. 2. Mengetahui dengan baik calon audiens. 3. Berpikir bahwa kita menguasai pesan yang akan disampaikan. 4. Optimis ketika diminta berbicara. 5. Jangan segan untuk bertemu pandang dengan audiens. 6. Sering berlatih napas diafragma, senam mulut, dan hindari fears of inaudible. 7. Jangan malu untuk membawa teks atau catatan kaki apabila sulit menghafal data akurat. 8. Hindari kata atau kalimat yang dirasa akan melukai perasaan orang lain. 9. Bangkitkan semangat audiens dengan meninggikan intonasi di akhir kalimat. 10. Hindari mengenakan busana atau aksesoris yang mengganggu penampilan. 11. Perhatikan waktu. Hindari keterlambatan atau terlalu lama dalam menyampaikan pesan. Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Ada faktor-faktor yang membentuk speaker atau pembicara. Kita sebut dengan 3L. Lahir atau bakat, lingkungan, dan latihan. Dalam public speaking, ditemukan juga masalah atau kesulitan yang sering dihadapi. Yang pertama, nervous atau cemas. Yang kedua, teknik public speaking. Dan yang ketiga, penguasaan materi. Penyakit utama dalam public speaking ialah nervous atau cemas. Ciri-ciri kecemasan yang sering terjadi diantaranya lutut bergetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, perut mual, dan lupa materi. Penyebab utamanya antara lain 1. Pengalaman pertama. 2. Suasana baru. 3. Merasa menjadi pusat perhatian. 4. Merasa berbeda atau tidak percaya diri. 5. Trauma masa lalu. 6. Perasaan tidak siap tampil. Tentu ada cara untuk mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh speaker, yaitu 1. Mempersiapkan diri dan latihan. 2. Mencari pengalaman. 3. Melakukan kegiatan fisik atau latihan olahraga. 4. Menganggap demam panggung adalah hal wajar. Selain itu, ada banyak cara untuk meraih kepercayaan diri. Di antaranya yaitu melepaskan rasa sesal, jangan takut gagal, perhatikan penampilan, dan mengingat kesuksesan di masa lalu. Selain dari mengelola kecemasan, kita juga memerlukan teknik public speaking yang tepat. Berikut teknik yang harus diperhatikan dalam public speaking. 1. Variasi suara. Variasi suara meliputi volume suara dan nada suara dalam berbicara. Selain itu, perhatikan juga kecepatan bicara saat artikulasi bicara. Aturlah sesuai kebutuhan. Bicara dengan cepat menunjukkan antusiasme dan urgensi, sedangkan berbicara lambat memberi penekanan. Berikan pula jeda dalam memberi penekanan. 2. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga dapat membantu penyampaian materi pada audiens. Pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala dan biasakan untuk tersenyum. 3. Bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu dan tidak dianjurkan untuk berjalan mondar-mandir. Setelah menguasai teknik public speaking, ada beberapa tips
untuk merebut atensi dari audiens, di antaranya 1. Busana yang sesuai. 2. Datang tepat waktu. 3. Gunakan alat audio visual. 4. Kemukakan sasaran dan tujuan. 5. Kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Kesan pertama adalah hal yang penting, begitu juga dalam public speaking. Untuk membuka presentasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memberikan pujian tulus kepada audiens. 2. Mengajukan pertanyaan retorikal. 3. Mengutip pendapat orang bijak. 4. Memberikan pertanyaan misterius. 5. Menceritakan lelucon dan lainnya. Ada juga cara-cara untuk menutup presentasi dengan mengesankan, seperti 1. Membuat ringkasan dan kutipan. 2. Pernyataan yang memotivasi. 3. Tantangan untuk audiens untuk segera bertindak. 4. Menyajikan lelucon yang relevan. 5. Mengulangi manfaat. 6. Meminta audiens untuk meneriakkan slogan tertentu. Oleh karena itu, ada teknik presentasi efektif yang bernama kupas. Kuasai, ungkapkan, peragakan, ajukan pertanyaan, simpulkan. 1. Kuasai. Kuasai materi, seperti garis besar materi, pokok bahasan materi, dan target materi. Kuasai diri, percaya diri, dan optimis. Kemudian, kuasai audiens. Cari tahu usia dan latar belakang audiens. 2. Ungkapkan. Ungkapkan materi dan yakinkan audiens bahwa materi yang disampaikan bermanfaat. Dan jelaskan tujuan materi dengan intonasi dan pilihan kata yang baik. Tekankan bagian penting materi dengan memperlambat intonasi suara, mengulang dan menegaskan kalimat. Sesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Selingi humor, cerita, puisi, dan yang lainnya. Bertanyalah untuk memancing keaktifan audiens. 3. Peragakan. Gunakan bahasa nonverbal dengan tepat. Perhatikan juga artikulasi ucapan, variasi tempo, nada, volume, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh. Gunakan alat bantu berupa visual. Manfaat dari menggunakan alat bantu visual diantaranya yaitu dapat menarik dan mempertahankan perhatian audiens, mengilustrasikan dan memperkuat kata-kata yang disampaikan, mengurangi distorsi informasi dan membantu meningkatkan percaya diri. 4. Ajukan pertanyaan. Selain itu, penting untuk mengajukan pertanyaan pada audiens. Tipsnya, ajukan pertanyaan dalam satu waktu. Hindari pertanyaan yang tertutup dan direktif. Ajukan pertanyaan yang memungkinkan peserta menunjukkan kepandaiannya dan merangsang interaksi audiens. Untuk speaker, perhatikan jawaban verbal dan reaksi nonverbal dari speaker. Variasikan jawaban yang berbeda. Puji jawaban yang benar dan perbaiki jawaban yang salah tanpa mengkritik atau menyudutkan. 5. Simpulkan. Di akhir sesi, coba untuk mereview materi dari awal hingga akhir secara garis besar untuk lebih mengkomprehensifkan pemahaman audiens. Simpulkan dengan simpel dan sistematis. Adapun hal-hal yang harus dihindari oleh seorang speaker diantaranya tampil tidak siap dan tidak terorganisir, terlambat memulai dan mengakhiri, menanggapi pertanyaan secara tidak tepat, menggunakan alat bantu dengan tidak profesional, menampilkan kebiasaan-kebiasaan buruk, menyajikan humor yang tidak tepat, menggunakan bahasa yang tidak tepat dan tidak update atau kurang informasi. Kesimpulannya dalam public speaking adalah kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking. Jangan putus semangat, terus berlatih dan berlatih. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan Pekerti
pada mata latih komunikasi sebagai investasi utama jalinan sosial. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melihat ya tayangan mata latih di sore hari. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Aam Amiruddin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu, alhamdulillah sore ini kita bisa menyisihkan waktu untuk paling tidak kita membuka cakrawala ya, bahwa pada akhirnya sehebat apapun ilmu kita, sedalam apapun ilmu kita, tapi kalau kita tidak bisa mendeliver dengan komunikasi yang baik, mendeliver ilmu itu dengan komunikasi yang retoris, maka keindahan ilmu itu menjadi kurang terlihat. Karena komunikasi itu sesuatu yang selalu ada dalam hidup kita. Ada ungkapan dari Bevin dan Jackson, we cannot not communicate. Manusia itu makhluk yang selalu berkomunikasi. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Artinya manusia itu dari tidur sampai tidur lagi diwarnai dengan komunikasi. Diamnya manusia itu adalah komunikasi. Bapak Ibu dosen masuk ke ruang kelas, apa yang Anda pakai, cara Anda berjalan, cara Anda menatap, itu adalah komunikasi. 01. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sudah Mohon maaf Pak, suaranya Pak Haji. Oh siap, matikan itu Bu. ya Bapak Ibu, saya punya sedikit bahan diskusi nanti ya. Ada bahan diskusi ini ya. Jadi pertama, yang namanya manusia itu makhluk yang dikategorikan sebagai homo communicus. We cannot not communicate ya. Tadi saya katakan bahwa diamnya kita juga bisa komunikasi. Mata kita bisa gambaran komunikasi. Para ahli membagi komunikasi itu pada 3 bagian. Pertama, communication as habitual action. Kalau ini didapat melalui proses sosial. Kalau seorang bayi, dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Boleh jadi ada saat bayi anak kita itu menangis. Nah, seorang ibu bisa tahu ini menangis manja, ini menangis lapar, ini menangis sakit. Nah, itu manusia melakukan komunikasi sebagai bagian dari kehidupan, habitual action. Di mana semakin berkembang umur anak, umur kita dulu, maka bertambahlah kalimat-kalimat yang bisa kita pergunakan. Sampai pada akhirnya kita anak-anak, kita dewasa, dan seterusnya, maka komunikasi as habitual action itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita sebut dengan communication as skill. Nah, ini yang dipelajari dalam pelatihan-pelatihan, communication as skill. Yang hadir di sini tentu saja multi entry, berbagai disiplin ilmu hadir. Tapi karena kita sebagai dosen, maka skill komunikasi itu sesungguhnya harus kita latih. Jadi komunikasi as skill adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan intonasi yang bagus,
dengan verbal yang jelas, ya kan? Dengan sistematika yang logis, itu dilatih, communication as skill. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai dosen, sebagai guru. Communication as skill, ya. Disiplin apapun ilmu kita, skill komunikasi itu harus kita miliki. Communication as skill. Nah, yang ketiga itu communication as science. Nah, inilah yang dipelajari di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi sebenarnya kalau di antara Bapak Ibu ingin punya komunikasi, punya kemampuan komunikasi yang hebat, Anda tidak harus kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kebayang nggak? Basic Bapak atau Ibu di bidang hukum misalnya, di bidang akuntansi, ya. Nah, untuk menjadi seorang komunikator yang handal kan sebenarnya Anda tidak perlu kuliah lagi di S2-nya komunikasi. Kenapa? Karena disiplin ilmu itu teruskan saja sesuai bidangnya. Kalau Anda bidang hukum lagi. Kalau Anda bidang ekonomi, ya ekonomi lagi gitu. Karena ada orang yang loncat dengan alasan biar kemampuan komunikasi saya bagus gitu. Padahal untuk berkomunikasi yang bagus tidak harus jadi saintis komunikasi. Cukup ikut pelatihan, ikut kursus ya, secara berkesinambungan, disiplin ilmu apapun bakal punya skill. Dan seorang pakar di bidang komunikasi belum tentu dia menarik berkomunikasi. Ada doktor komunikasi, jago teori, dia belajar metodologi riset komunikasi, dia belajar filsafat komunikasi, belajar psikologi komunikasi, tapi ketika dia menjelaskan ilmu, dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya skill. Nah, jadi dengan demikian, teman-teman, disiplin ilmu apapun, sahabat semua, yang penting itu skill komunikasi. Jadi tidak harus berpindah jurusan kan gitu. Karena ada orang yang dia merasa aduh komunikasi saya jelek nih, saya ambil aja jurusan magisternya, saya ambil S2-nya komunikasi. Saya bilang kalau kamu hanya ingin skill aja, tidak perlu sekolah S2, S3 komunikasi. Teruskan aja bidang yang Anda geluti. Karena communication as skill itu bisa dilatih. Kecuali kalau target kita menjadi ilmuwan bidang komunikasi. Nah, itu baru kita belajar S2, S3-nya bidang komunikasi. Di situ kita akan belajar ya, dari mulai applied theory, middle range theory, grand theory. Nah, kita bisa jadi ilmuwan komunikasi. Itu communication as science. Jadi Bapak Ibu dosen ya, di sini kita lihat ada 3 wilayah. Communication as habitual action itu terbentuk melalui proses sosial. Communication as skill itu bisa dilatih, ya, bisa dilatih dengan jam terbang. Communication as science, nah itu memang dipelajari secara keilmuan. Kita kuliah di jurusan yang bidang ilmunya adalah komunikasi, communication as science. Maka dari pendekatan ini bisa saya tegaskan bahwa kita hadir di sini bukan untuk menjadi ilmuwan komunikasi. Jadi teman-teman hadir di sini mendapatkan materi pelatihan ini bukan menjadi pakar ilmuwan komunikasi. Karena untuk menjadi pakar komunikasi kan butuh waktu ya, gitu. Nah, maka yang kita pelajari sekarang adalah sebenarnya skill. Masuk dalam communication as skill ya. Nah, karena itu di kesempatan ini saya akan menghindari materi-materi yang terlalu teoritis ya. Jadi materi-materi yang terlalu teoritis saya hindari gitu, karena kita tidak sedang belajar communication as science, tapi kita sedang belajar communication as skill ya. Nah, gitu. Ada sedikit teori saya kutip, tapi sifatnya hanya tambahan saja.
peran komunikasi. Ternyata ya, kesuksesan karir nyaris ditentukan oleh kemampuan komunikasi. Seorang politikus kalau ingin karirnya bagus, dia harus punya kemampuan komunikasi. Seorang dosen, saya bilang tadi, ilmu apa, sebanyak apapun ilmu kita, sedalam apapun ilmu kita, tapi kalau kemampuan komunikasi kita nggak bagus, mahasiswa itu susah mencerna omongan kita, bosan dengan omongan kita karena intonasinya terlalu datar, ya. Kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat itu juga vokalnya nggak jelas. Maka sehebat apapun ilmu kita, maka mutiara ilmu itu tidak akan bersinar. Jadi Bapak Ibu, betapa komunikasi punya peran yang sangat strategis. Contoh, di dalam kitab suci, Nabi Musa itu harus bernegosiasi dengan penguasa besar, yaitu Fir'aun. Maka yang beliau minta adalah kemampuan komunikasi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tuhan, luaskan hati saya, buka lisan saya. Artinya, ya, kemampuan komunikasi itu menjadi kunci kesuksesan sampai-sampai Nabi Musa ketika akan berhadapan dengan penguasa zolim yang beliau mintakan, wahlul 'uqdatam min lisani. Tuhan, buka kemampuan saya, lisan saya, agar saya bisa berkomunikasi. Kemudian kita tahu bahwa seorang leader itu hebat saat dia punya kemampuan komunikasi yang efektif. Effective leadership means effective communication. Bagaimana seorang leader bisa melead, memimpin, mempengaruhi, mengorganize, ya kan gitu, bila dia tidak punya kemampuan effective communication. Jadi jelaslah di sini bahwa effective leadership means effective communication. Dalam bisnis, membangun networking, bahkan membangun citra diri, itu tidak bisa lepas dari kemampuan komunikasi. Jadi, peran komunikasi menduduki posisi strategis dalam kesuksesan seseorang. Apapun profesi kita, ya, apapun profesi kita, maka satu kata kunci yang harus kita miliki adalah kemampuan berkomunikasi. Sebaliknya, saudara-saudara, ada kebalikan dari kesuksesan adalah breakdown in communication. Kegagalan komunikasi itu akan berakibat fatal secara individual dan sosial. Secara individual, komunikasi itu kalau gagal itu menimbulkan frustasi, demoralisasi, alienasi, bahkan penyakit jiwa. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya frustasi dalam rumah tangga itu, breakdown in communication. Tidak sedikit anak itu punya luka di masa kecil karena breakdown in communication, ya. Jadi breakdown in communication itu bisa menjadi sumber kegagalan. Ilmu kita menjadi tidak sampai, ya, pada saat kita gagal berkomunikasi. Jadi memang komunikasi itu memiliki peran strategis sehingga ketika komunikasi itu tidak efektif, maka secara individual bisa menimbulkan frustasi, bahkan demoralisasi. Itu secara individual. Secara sosial, ternyata komunikasi itu bisa menghambat saling pengertian, kerjasama, toleransi. Nah, jadi dari situ kita lihat betapa komunikasi memiliki posisi strategis. Profesi apapun yang kita miliki, maka komunikasi itu akan menentukan keberhasilan kita di dalam melakukan suatu yang suatu yang penting dalam proses, apalagi proses belajar mengajar.
Ini banyak yang angkat tangan, mau bertanya atau bagaimana? Mau bertanya? Ya. Sudah ada yang raise hand, Pak. Iya, silahkan. Mau dari mana dulu? Bu Yana, saya mulai dari Bu Yana ya. Dari Iya. Mangga Ibu. Suaranya tidak terdengar, Ibu, kurang jelas. Sudah terdengar suara saya? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, Bu. Jauh suaranya. Apakah sekarang sudah terdengar? Terdengar tapi kurang jelas ya, Pak. Ya, iya, silahkan coba. Mudah-mudahan Silakan, saya Bu. bisa menangkapnya. Oke, saya coba agak lebih keras ya Pak suaranya. Ya, Sekarang keras, ini- Bu. Ya. Ya, Ya, sebelumnya saya berterima kasih Pak. Ini saya agak amazing dengar suara Bapak karena dari saya SD saya sering mendengar Bapak. Saya tadi di video awal disampaikan bahwa ilmu komunikasi ini di saya nggak jelas ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, di saya nggak jelas ya. Apa sinyalnya kurang bagus ya? Mungkin Ibu Yana di kameranya boleh ditutup, Bu. Siapa tahu sinyalnya kurang jelas. Oke, apakah suara saya terdengar? Iya, Coba, terdengar. Bu. Ya, jadi begini Pak, saya rata-rata kan mahasiswa anak Gen Z ya Pak. Nah, terus kita juga sering mendengar kata-kata soft spoken. Mungkin Oke. lebih Saya susah menangkap. Gini, gimana kalau teman-teman gini, materi saya, gimana kalau saya minta waktu menyelesaikan paling tidak setengah materi saya. Khawatir apa yang ditanyakan oleh teman-teman sesungguhnya itu akan saya bahas. Nah, ini karena waktunya sempit ya Pak. Sorry, maaf. Bukan berarti saya membatasi tanya jawab. Jangan-jangan yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu benar tuh itu biar dulu pemateri. nanti terbahas gitu loh ya. Iya, betul. Nah, jadi saya minta izin Silakan Prof ya Prof. ya. Ya, Oke ya. selesaikan saja dulu, Prof. Ya, jadi selesaikan supaya dulu materi. selesai dulu alur pemikirannya udah itu baru kita diskusi. Karena saya baru 10 menit berbicara, sudah banyak yang nanya. Terus saya juga bertanya, ini mau nanya apa? Kan materinya belum disampaikan. Yang tadi dimunculkan itu sebuah gambaran umum, bukan materi saya. Lanjut saja, Prof. Lanjut saja. Ya, oke lanjut ya. Mohon maaf ya, Ibu, Bapak, Ya. sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya. Silakan lanjut, Prof. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kita lanjutkan dulu Prof. Ya, kita lanjut dulu ya. Ya, jadi yang lain mohon kita simak dulu materinya, nanti ada waktu untuk forum diskusi ya Bapak dan Ibu. Ya. Mangga. Nah, terima kasih ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, kalau kita lihat konseptualisasi komunikasi itu ada 3 secara konseptual. Pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kita sekarang berhadapan dengan Gen Z. Kita berhadapan dengan generasi yang boleh jadi punya keunikan. Kira-kira komunikasi macam apa yang harus kita lakukan? Apakah one way traffic communication, apakah interaction atau transaksional ya, secara konseptual. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan komunikasi sebagai tindakan satu arah suka disebut dengan source oriented definition. Jadi, komunikasi yang bersifat powerful dari sisi komunikator. Jadi menurut konsep ini, komunikasi itu yang powerful adalah saya sebagai komunikator, teman-teman sebagai komunikan. Nah, ini katanya komunikasi yang efektif adalah ketika saya powerful.
Makanya disebut proses komunikasi. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan komunikator, saya komunikator, menyampaikan pesan dengan bahasa verbal untuk mengubah perilaku komunikan. Nah, komunikan di sini kan teman-teman, ya. Nah, ini Kak, definisi dengan konsep source oriented definition, ya. Nah, ada teori Laswell yang who say what in which channel to whom with what effect, itu udah terkenal konsep source oriented definition. Nah, pertanyaannya, apakah komunikasi ini sekarang masih bisa, masih berjalan? Ya, tentu saja tergantung berkomunikasi dengan siapa. Kalau di ketentaraan, di mana garis komandonya begitu tegas, maka konsep ini bisa dipakai bahwa yang namanya komunikator itu powerful, source oriented definition, ya. Kalau itu di lingkungan yang garis komandonya jelas. Jadi komunikasi sebagai satu tindakan satu arah itu tidak salah, memang ada gitu kan. Tapi dalam konteks apa, siapa, ya kan? Nah gitu. Nanti teman-teman bisa melihat apakah Gen Z itu cocok dengan komunikasi seperti ini. Nah gitu kan. Jadi bukan berarti teori ini salah, bukan. Teori ini tetap bisa dipakai. Source oriented definition itu tetap bisa dipakai. Tapi dalam konteks apa? Siapa gitu. Saya contohkan dalam komunikasi ketentaraan yang sifatnya garis komando, ya, itu jelas. Ini sangat sangat efektif source oriented definition. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Kalau komunikasi sebagai interaksi ini sudah agak longgar, ya. Prosesnya tetap seperti yang pertama, tapi ini sudah mulai mendengar feedback. Kalau yang tadi teman-teman, itu benar-benar, kalau yang ini yang pertama tadi itu source oriented definition. Jadi komunikator tidak punya power apapun untuk menyampaikan pendapat, tidak punya peluang untuk sebut sajalah mengelaborasi, tidak punya peluang untuk memberikan feedback, ya. Yang ini, tapi kalau ini ada, ya. Nah ini ada. Nah, mungkin saat saya kuliah, ya, 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, ini berjalan komunikasi seperti ini. Ada interaksi, dosen menjelaskan, kita bertanya, bahkan kita memberikan feedback. Nah, ini komunikasi seperti ini ada di kampus. Berjalan, ya. Karena apa? Ada feedback, begitu. Ada feedback. Tapi ada komunikasi yang justru sekarang ini tingkat tinggi nih, komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi dipandang sebagai proses personal. Karena makna yang diperoleh itu bersifat pribadi, tidak terbatas pada komunikasi yang disengaja. Jadi maksudnya begini, kalau komunikasi transaksional itu ketika Anda mendengar materi saya, sebenarnya di pikiran teman-teman itu banyak informasi lain yang akan membersamai, memberikan makna, memberikan warna dari apa yang saya sampaikan. Nah, itu namanya transaksi. Jadi komunikasi itu dipandang sebagai proses personal. Maksud proses personal itu, saya menyampaikan pesan seperti ini, tapi diterima oleh teman-teman itu bisa beda-beda, tergantung frame of reference-nya, field of experience-nya, gitu, ya. Nah, maka definisi dari komunikasi transaksi adalah communication is the interchange of meaning among people. Berarti komunikasi transaksi itu adalah pertukaran, ya, makna di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, sehingga di sini menjadi menyatu antara komunikator dan komunikan. Kalau dalam komunikasi yang pertama tadi, ya, komunikasi yang source oriented definition,
itu yang powerful komunikator, ya. Sementara komunikan menerima saja. Kalau untuk komunikasi yang interaksi, ada feedback, masih ada feedback, ya. Tapi kalau komunikasi sebagai transaksi, ini interchange of meaning, sehingga meaning is the heart of communication. Maka makna adalah jantung dari komunikasi. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, di era sekarang ini komunikasinya sudah bergeser menjadi transaksi. Jadi jangan dikira kalau kita menyampaikan materi kuliah ke mahasiswa, ya, itu apa yang kita sampaikan bakal persis sama. Karena mereka sudah punya akses informasi lain. Dia bukan hanya dengar materi kuliah kita, tapi mungkin dia nonton di YouTube, mungkin materi kuliahnya lebih canggih dari yang kita sampaikan. Boleh jadi dia search di wilayah-wilayah keilmuan. Nah, makanya jadi dosen zaman sekarang ini menjadikan mahasiswa itu sebagai partner sejatinya, ya. Beda ketika mungkin saya 25 tahun lalu jadi mahasiswa, saya lebih banyak dengar dosen gitu. Nah, makanya menghadapi Gen Z sekarang ini, komunikasi macam ini yang paling enak. Jadi kita mendengar apa yang mereka katakan, lalu bahkan kita mengakui sebenarnya yang kamu sampaikan itu benar adanya. Dan kita berani mengatakan bahwa yang Anda sampaikan itu bagi saya sesuatu yang baru. Jadi teman-teman, zaman sekarang jadi dosen itu memang kudu ada kelapangan hati. Itu namanya communication is interchange of meaning among people. Jadi interchange of meaning, yang namanya interchange of meaning boleh jadi pemaknaan itu tidak selamanya dari kita semata, tapi juga dari murid kita, dari mahasiswa. Dan boleh jadi mahasiswa kita wawasannya lebih bagus dari kita. Mungkin textbook yang saya baca 10 tahun yang lalu, sementara mahasiswa sekarang membaca buku-buku e-book yang baru keluar terbitnya. Sementara yang jadi pegangan saya buku-buku textbook 10 tahun lalu. Nah, jadi disinilah ya kita sebagai dosen harus sadar diri. Ini zamannya sudah berubah. Ini kita bukan di komunikasi interaksi, apalagi di komunikasi one way traffic communication, tapi kita sudah berada di interchange of meaning among people. Meaning is the heart of communication. Jadi yang penting adalah pemaknaannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip komunikasi efektif ya. Yang paling penting dalam komunikasi itu yang paling penting dalam komunikasi itu dia berefek. Makanya kita sebut komunikasi efektif. Ada beberapa prinsip komunikasi efektif. Pertama, komunikasi itu proses simbolik. Jadi tolong diingat yang namanya komunikasi itu proses simbolik. Bapak Ibu mencerna simbol-simbol yang saya gunakan, yaitu simbol-simbol bahasa. Dan itu sebenarnya persoalan rumit. Makanya seorang dosen itu harus mampu menyampaikan apa yang abstrak dalam pikirannya ke dalam bahasa yang bisa dicerna oleh murid kita. Itu yang namanya proses simbolik. Nah, seringkali ketika proses simbolik ini gagal, maka dosen itu asik dengan dirinya sendiri. Jadi dia cerita A, B, C, D, dan ilmu dosen itu banyak sekali, tapi tidak bisa dimasukkan dalam dimensi yang bisa difahami oleh mahasiswa. Karena itu tidak jarang loh dosen yang pintar, banyak ilmunya, tapi ketika di kelas ya emang dia asik dengan dirinya. Kenapa coba? Ya karena proses simboliknya yang gagal. Proses simbolik itu begini. Ilmu itu kan ada di kepala kita, abstrak gitu. Ya, sekarang bagaimana sesuatu yang abstrak bisa difahami oleh mahasiswa kita dengan bahasa yang
bisa dicerna oleh mereka. Nah, jadi sebenarnya komunikasi efektif itu tidak harus Anda menunjukkan kehebatan ilmu Anda. Tapi orang hebat itu ilmunya bisa dicerna oleh orang lain. Itu baru orang hebat. Begini, ilmu Bapak Ibu hebat, banyak. Tapi ketika Anda ngomong nggak ada yang ngerti. Terus gimana? Ilmu Anda banyak, terus Anda ngomong, tapi orang nggak ngerti. Terus gimana? Itulah proses simbolik. Nah, gitu. Jadi proses simbolik itu adalah bagaimana kemampuan kita menurunkan suatu yang abstrak ke dalam simbol-simbol bahasa. Ya. Makanya orang cerdas itu bukan sekadar dia yang berilmu, tapi bagaimana ilmunya yang hebat itu bisa ditransfer dalam proses simbolik. Nah, itu kita sebut sebagai proses simbolik. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen, komunikasi itu memiliki dimensi konten dan konteks. Ada konten, ada konteks, ya. Nah, konten adalah isinya. Konteks adalah cara menyampaikannya. Saya ulang ya. Konten itu isi. Ya, isi. Konteks itu cara. Nah, itu bukan hal yang mudah. Kontennya kita kuasai, terus cara menyampaikannya gimana? Ya. Contoh lah, nih Bapak Ibu yang beragama Islam, kadang-kadang mungkin ngajak sholat nih ke suami nih, ya. Ayah, sholat, kita ngajak sholat ke suami, itu konten. Konten itu, ngajak sholat ke suami. Nah, konteksnya bagaimana? Ada dua. Ayah, udah sholat belum? Belum. Sholat atuh, masa jam segini belum sholat? Ayah tuh udah usia 40 tahun, insaf atuh. Nah, gitu. Ngajak sholat kan, itu konten. Tapi konteksnya tidak bagus. Tapi beda lagi, ada ibu yang satu lagi. Ayah, mama belum sholat. Kalau ayah belum, mama mau makmum sama ayah. Sok ayah jadi imam, mama jadi makmum. Nah, itu namanya konteks, ya. Itu namanya konteks. Jadi yang namanya konteks itu menjadi penting, gitu. Ketika seorang suami melihat, mohon maaf, istrinya berat badannya mulai bertambah terus, kontennya adalah suami mengingatkan, berat badan mamah teh jangan naik terus. Ya. Ada yang gini, mah badan teh kok tambah melar sih? Nah, itu konten tapi konteksnya nyakitin. Mah, ayah lihat badan mama kok melar terus ya? Nah, itu konteks yang salah. Kalau konteks yang benar gini, mah, ayah seneng banget loh baju-baju mamah yang dulu tuh keren-keren gitu. Ya ayah, sekarang teh udah nggak cukup. Mamah mah udah gampang atuh berat badan turun mah, puasa Senin Kemis gerak gitu. Kan enak suami istri itu merasa dihormati ya. Beda dengan yang tadi, mah kok badan mama asam melar pisan sih? Kok melar banget kan gitu. Nah, jadi teman-teman, ini konteks itu penting sekali. Ya, konteks ya. Nah, ini konteks itu sangat penting. Ada materi kuliah yang sulit, tapi si dosennya itu pas masuk bilang gini, misalnya sebut saja lah, saya ngajar filsafat. Filsafat itu materi yang kadang dianggap nggak jelas gitu. Nah, pertama kali saya masuk, dua kemungkinan. Pertama adalah konteksnya yang salah. Begitu masuk, saudara-saudara, saya pegang materi kuliah filsafat. Kalian tahu filsafat adalah ilmu yang paling abstrak dan paling rumit.
ya. Rumit, abstrak, susah dimengerti. Itu yang namanya filsafat ya. Dan angkatan sebelumnya kakak-kakak kelas kalian itu nggak ada yang nilainya A. Paling gede itu B. Dan kebanyakan C, bahkan ada yang tidak lulus. Ya, jadi materi kuliah saya adalah materi tersulit di kampus ini. Coba tanya kalau kalian nggak percaya. Filsafat itu susah. Nah, maka belum apa-apa anak mahasiswa sudah disuguhi filsafat itu susah, filsafat itu rumit, filsafat itu abstrak, banyak yang nggak lulus. Percaya ke saya, semangat mahasiswa ngedrop. Tapi kalau kita begitu masuk, saudara-saudara pernah dengar kata filsafat? Ya, kalian tahu nggak? Filsafat itu ilmu yang erat dengan kehidupan. Oke, siapa namanya? Yuyun Pak. Oke Yuyun. Pernah dengar kata cinta? Pernah. Apa itu cinta? Cinta adalah pengorbanan. Oke, Ani, cinta itu apa? Cinta itu buta, Pak. Oke. Apa? Kokom, apa itu cinta? Cinta itu boros, Pak. Oke. Semua jawaban kalian itu filsafat itu. Tapi ada filosofi yang lebih dalam lagi tentang cinta. Cinta adalah samudra yang kedalamannya tak pernah terukur. Apapun yang Anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja. Cinta adalah samudra yang misterius. Jadi saya menjelaskan filsafat ya sederhana gitu. Nah itulah saudara-saudara filsafat. Jadi filsafat itu ilmu yang menyenangkan. Filsafat itu ilmu yang jadi belum apa-apa kita sudah mengatakan filsafat itu ilmu yang menyenangkan, filsafat itu mudah, dan dengan filsafat itu ngomong kalian bakal hebat dan berkelas. Nah, di awal teh sudah gitu. Jangan sampai saudara-saudara tahukah filsafat itu materi yang paling rumit. Bahkan ada teman saya hampir gila lo belajar filsafat. Ya anak-anak jadi takut lah. Itu konteks ya teman-teman. Jadi sebagai dosen itu kudu paham konteks. Konten dan konteks, ya kan? Gitu, ya. Kemudian komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ini yang ketiga, ya. Konteks ruang dan waktu. Jadi sebenarnya yang namanya komunikasi itu ada ruang dan waktu. Nah, ini penting. Kita ini kapan bicara dengan pendekatan sebagai dosen dan kapan kita bicara saat di luar kelas. Itu namanya konteks ruang dan waktu. Gitu. Kan ada orang yang ngajar di kelas karena ingin diterima oleh murid sebagai dosen yang dosen yang gaul gitu. Di kelas, antara di kelas dan di kantin ngobrolnya sama, ngomongnya sama. Berarti ini dosen tidak tahu konteks ruang dan waktu. Ya ketika saya sebagai dosen di kelas, ya dosen gitu. Gimana layaknya dosen menjelaskan ilmu, perbandingan, bla 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 bla. Tapi begitu saya ketemu di kantin, ya saya bisa sebagai kakak, saya bisa sebagai orang tua. Gitu, itu konteks ruang dan waktu. Makanya ada dosen yang disukai. Karena kalau di kelas emang dia dosen. Tapi begitu di ruang luar kelas, dia sebagai ayah. Dia sebagai kakak. Bahkan mungkin kalau umurnya nggak jauh, dia sebagai teman. Saudara-saudaraku tercinta, ini tuh nggak gampang gitu. Nggak gampang, kebayang nggak? Ya, umur seusia saya nih, ya kan? Murid saya sebut saja yang saya di Unpas itu diamanahi di program Pascasarjana gitu ya. Relatif umurnya ya 23, 24 gitu. Ketika di ruang kelas, ya saya sebagai dosen gitu. Layaknya dosen yang memberikan ilmu, pencerahan, motivasi, ya kan gitu. Nah, begitu di luar kelas, ya saya bisa dianggap orang tua, saya bisa dianggap teman, saya dianggap kakak. Nah ini yang disebut dengan komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ya, jadi kita ini harus bisa menempatkan kapan menjadi dosen, kapan menjadi teman. Nah gitu, jangan sampai di kelas mahasiswa tidak menghargai karena
Style kita teman gitu ya. Di kelas ya di kelas gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini menjawab pertanyaan biasanya problem-problem anak-anak sekarang, ya kan? Gitu. Yang sepertinya sama dosen itu nggak hormat. Sebenarnya bukan nggak hormat, tapi dosennya tidak bisa menempatkan diri saat di kelas, gitu. Karena buktinya di kelas dia hormat kepada kita sebagai dosen. Di luar kelas dia bisa jadi teman, bisa jadi adik, bisa jadi anak kita dia tuh. Nah, gitu loh, teman-teman. Ya, jadi memang sangat apa ya, menantang gitu menurut saya ya. Nah, terus ini yang menarik. Semakin mirip latar belakang sosial dan kultur, semakin efektif itu komunikasi. Ya, saya ulangi. Semakin mirip latar belakang sosial dan kultur, maka semakin efektif komunikasi. Ini saya kasih gambaran gini. A, ya. Kita komunikator. Bapak, Ibu komunikan, lawan bicara saya. Nah, kita ini punya frame of reference. Kita punya latar belakang pendidikan, kita punya bacaan, ya. Nah, juga kita punya field of experience. Saya dan Anda itu punya pengalaman. Saya dan Anda itu pada akhirnya punya cognitive structure, struktur kognitif yang dibentuk dalam proses kehidupan. Dan akhirnya kita pun akan punya pola pikir, thinking pattern. Dan tentu saja kita juga punya attitude. Kebayang nggak? Saya dan teman-teman yang hadir di sini punya frame of reference yang berbeda. Punya field of experience yang berbeda. Frame of reference yang hadir di sini multi entry, dari fakultas hukum, dari MIPA, dari pendidikan. Itu frame of reference kita sangat different. Field of experience, nggak ada yang punya experience sama, pasti beda-beda ya. Ada yang sudah jadi dosen 2 tahun, ada yang 10 tahun. Experience jadi dosennya beda. Dan cognitive structure kita berbeda. Karena cognitive structure itu dibentuk oleh frame of reference dan field of experience. Jadi ilmu kita, pengalaman kita itu akan membentuk 2 hal. Cognitive structure dan thinking pattern. Bahkan attitude kita. Nah, saudara-saudara sekalian, PR kita. Bagaimana ya, kita di kelas bisa mengkondisikan irisan kita itu bisa lebih dekat dengan mahasiswa kita. Makanya kecanggihan seorang dosen bukan dia itu pamer ilmu dengan istilah-istilah yang complicated. Kalau Anda jadi dosen S3, it's okay. Anda gunakan istilah-istilah yang sangat complicated dalam ilmu, ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ngajar anak S1, semester 1, terus langsung menggunakan kalimat-kalimat ya secara pragmatis, saudara-saudara, kemudian secara teoritis, saudara-saudara, belum apa-apa, kita udah mengkondisikan gap dengan mahasiswa kita. Jadi kita kudu know your people. Know your people. Ini saya bicara dengan siapa nih? Oh ya, anak semester 1. Ya sudah, sederhanakan omongan kita. Yang penting kan ilmu kita sampai gitu ya. Ini ngajar anak S1 semester 2 karena kita baru lulus doktor, belum apa-apa sudah bicara. Nah, saudara-saudara, nanti Anda bakal belajar apa itu applied science ya, apa itu middle range theory, apa itu grand theory. Saudara-saudara tahu grand theory adalah bla 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 bla. Kalau di anak S3 ngomong yang kayak gitu. Kalau di anak S1 jangan dulu ngomong kayak gitu. Kenapa coba? Berarti kita tidak mampu menyamakan frame of reference, field of experience, cognitive structure, thinking pattern, dan attitude kita. Jadi sebagai dosen itu ada saat memang kita menurunkan ego keilmuan kita.
Jadi seringkali dosen itu gagal bukan karena dia tidak berilmu, tapi tidak menurunkan ego keilmuannya. Dipaksa murid memahami kita, tapi kita sendiri tidak menurunkan ego keilmuan kita. Nah, coba teman-teman lihat ya, ini hanya sekadar menguatkan saja. Betapa menurunkan ego keilmuan itu menjadi penting. Coba lihat di sini ya. Sekarang saya dosen ya. Anda dosen A. Ini murid Anda B. Nah, Bapak Ibu dosen, Anda sudah kuliah S1, udah kuliah S2, udah punya pengalaman nulis tesis, nulis di jurnal, seminar, bla 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 bla. Ini murid kita B, ya. Belum tahu cara nulis artikel teh gimana, belum punya pengalaman bikin skripsi, belum pernah menghadapi pertanyaan dalam sidang, belum pernah itu ini, tiba-tiba kita ngomong yang membuat jarak efektif komunikasi itu menjadi jauh gitu. Jadi sebenarnya breakdown in communication itu salah satunya adalah kita tidak menurunkan ego keilmuan kita. Jadi kesombongan ilmu kita terlalu tinggi sehingga menunjukkan bahwa saya itu menguasai ini. Wah, bla 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 bla, ngomong kan gitu. Saya bilang, it's okay kamu ngomong gitu kalau mahasiswamu S3 gitu. Kalau mahasiswa S1 mah udahlah, ya. Kita kudu menurunkan ego keilmuan kita gitu, ya. Oke, ya teman-teman. Kita lanjut nih, ya. Fondasi komunikasi efektif itu cuma 3, etos, patos, logos. Nih, fondasinya etos, patos, logos. Apa itu etos? Etos itu adalah kepercayaan dari audiens terhadap kapasitas kita. Jadi kalau mahasiswa itu percaya bahwa kita ini layak mengajar, kita sudah punya etos, ya. Jadi etos itu bukan di aku-aku, bukan saya menunjukkan kehebatan saya, bukan. Yang namanya etos itu orang percaya sama kita bahwa kita ini layak menyampaikan ilmu, begitu. Nah makanya etos itu teman-teman ada unsurnya, ada komponennya. Jadi etos itu terjadi tidak begitu saja. Satu, etos itu harus ada otoritas. Otoritas itu dibentuk oleh latar belakang pendidikan dan jam terbang, ya. Etos itu. Makanya kenapa peraturan dalam perguruan tinggi nanti pelan-pelan semua dosen itu harus doktor, harus S3 nanti idealnya. Dosen itu harus S3. Itu kenapa coba? Itu untuk membangun etos sebenarnya, ya. Untuk membangun etos. Saya mengajar ilmu komunikasi. Dan memang S1 saya, S2 saya, S3 saya adalah komunikasi. Itu namanya saya punya authority by education. Ya saya punya otoritas berdasarkan latar belakang pendidikan saya. Saya mengajar ilmu komunikasi. Nah, itu namanya atau selain dikuatkan oleh pendidikan, pengalaman. Berapa lama dia mengajar? Karena diakui lah yang namanya pengalaman mengajar itu sangat berpengaruh pada otoritas kita sebagai dosen, ya, gitu. Yang kedua, good sense. Good sense itu cara penyampaian materi dan cara penyampaian dan materi gagasan komunikator itu disukai. Nah gini teman-teman ya, tahukah ini saya menyampaikan pemikiran Aristoteles ini. Jadi gini, sebelum apa-apa, sebelum saya dan Anda menyampaikan ilmu, maka orang itu harus suka dulu sama kita, harus suka dulu, maka kita good sense gitu. Artinya apa? Belum apa-apa, kita baru masuk. Saudara-saudara sekalian, saya bangga sekali ketemu dengan Anda semua. Dan saya lihat di mata Anda adalah tanpa wajah-wajah kesuksesan,
Saya yakin dari kelas ini akan lahir orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat, pebisnis-pebisnis hebat. Ini kelihatan sekali dari wajah saudara-saudara sekalian. Itu tuh mendekatkan kita agar disukai. Ini belum apa-apa, kita baru masuk udah ngomong gini. Saya nanya satu orang, lalu sebut sajalah pertanyaan itu sederhana tapi salah. Ini gimana saudara mau dapat materi ilmu saya? Pertanyaan sederhana itu nggak kejawab, itu gimana ya? Itu membuat belum apa-apa, Anda tidak disukai. Jadi biasakan ya, kita ini mulai dibuka orang tuh suka sama kita. Itu sebenarnya etos yang kayak gitu. Etos itu, ya. Nah, jadi yang namanya etos itu satu, otoritas keilmuan kita melalui by education, melalui pendidikan. Jadi sekolah bagi seorang dosen sebuah keniscayaan. Linearitas sebuah keniscayaan. Kenapa coba? Keniscayaan. Ya karena etos. Orang itu percaya bahwa kita punya kapasitas ilmu. Kenapa? Oh dia, misalnya gini, dia ngajar apa? Sosiologi. Ya dia doktor sosiologi. Nah gitu kan. Ya dokter sosiologi gitu kan. Dia dosen apa? Oh dia mah dosen komunikasi. Basicnya S1, S2, S3 juga komunikasi. Doktornya juga komunikasi. Itu sudah kredit point untuk untuk membangun otoritas ya. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman, ini kita masih bicara etos ya. Nah yang ketiga adalah good character ya. Komunikator dinilai berakhlak, menjunjung etika, kejujuran, kesopanan gitu. Jadi sebenarnya di antara hal yang dibangun dalam etos itu, misalnya ya, ketika saya bilang gini, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, yuk kita sama-sama berkomitmen ya, 5 menit sebelum mulai kita semua sudah di kelas. Nah, saya ngomong gitu, emang 5 menit sebelum mengajar, saya sudah standby. Itu tahu nggak? Membangun good character. Membangun good character. Gitu. Jadi nilai kejujuran, etika, kesopanan, ya gitu. Nah, kemudian goodwill. Komunikator dinilai sedang memperjuangkan kepentingan audiens. Misalnya kita ngomong sama mahasiswa kita, kalian tahu nggak, hal yang membahagiakan saya adalah ketika satu saat Anda ketemu saya, kemudian Anda bilang, Pak, doakan besok saya sidang. Wah, saya pasti bahagia banget. Karena kebahagiaan seorang dosen pada saat mahasiswanya lebih pintar dari gurunya. Itu goodwill. Percayalah, orang akan melihat kita ini sebagai pribadi yang sangat berpihak kepada mereka. Hormat dan salam. Apalagi awal-awal kita sudah bilang, saya yakin kelas ini teh rata-rata lulus tepat waktu. Saya yakin itu. Nah itu goodwill. Jangan sampai ada kata-kata gini, ini dari 30 orang kemungkinan ya DO setengahnya deh. Apa itu membuat ini kemungkinan ya, ini wajah-wajah DO udah kelihatan nih wajah-wajah DO. Gimana? Kita ini kudu mengatakan, saya yakin ini kelas nih pasti tepat waktu, semua kuliahnya beres tepat. Dan kemungkinan rata-rata IPK-nya di atas 3,5. Saya yakin itu. Nah, itu luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, dinamisme. Ya. Jadi dinamisme itu, kita orangnya dinamis. Kemampuan menyampaikan pesan, ekspresi, vokalnya, intonasinya, mimik wajahnya, gerak tubuhnya gitu. Makanya kalau jadi dosen, apalagi Anda dosen muda, jangan duduk melulu. Kan ada dosen muda duduk aja ya. Ya kalau maaf, kalau guru kita usianya 70 lalu ngajar, beliau duduk, it's okay. Ya, ini Anda dosen umur 30 duduk aja. Kenapa sih Anda tidak jalan? Anda datang ya, Anda tanya
Ya, Anda tunjuk, halo Anda, siapa namanya? Tuti, ayo Tuti. Jawab pertanyaan saya. Coba, ada nggak yang sependapat? Tunjuk si itu. Anda teh bukan duduk, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Sehingga terasa dinamis. Ini umur dosen 35 tahun. Seperti umur 70 tahun duduk aja di meja, di kursi, ya. Mata, ya loyo gitu. Ini gimana? Terbangun sebuah etos. Jadi teman-teman, seorang dosen itu kata Aristoteles harus punya etos gitu. Apa itu etos? Otoritas, ya. Keilmuan Anda harus terukur dengan education, dengan pendidikan. Jam terbangnya harus terukur. Good sense, good character, goodwill, dinamis. Nah, satu keberhasilan jadi dosen sudah ada di tangan, yaitu apa? Etos. Yang kedua, ya. Nah, yang kedua adalah tadi kan etos. Yang kedua adalah logos, ya. Yang kedua pathos. Pathos itu artinya kita mampu emotional appeals gitu. Contoh begini, ya. Emotional appeals itu begini. Saudara-saudara sekalian, kalian tahu nggak? Hal yang paling membahagiakan orang tua adalah ketika Anda mengatakan, Mama, Papa, doain aku ya, besok mau ujian skripsi. Itu hal yang paling membahagiakan. Dan di antara yang paling membahagiakan orang tua, ketika kalian nanti di wisuda, percayalah, tidak ada yang paling membanggakan ketika orang tua hadir dalam wisuda anaknya. Saya doakan rekan-rekan semua tepat waktu kuliahnya bikin orang tua menangis bahagia saat Anda menyampaikan berita bahagia akan diwisuda. Itu namanya emotional appeals. Jadi ada saat kita kasih sentuhan-sentuhan emosional. Terus yang ketiga tentu saja logos. Ya, kita dosen. Dosen itu kan ilmuwan, maka tentu ada logika-logika yang harus disampaikan kepada mahasiswa kita, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, yang namanya fondasi komunikasi efektif itu cuma 3 sebenarnya. Etos, pathos, logos. Etos itu yang paling susah karena komponennya banyak, ya. Komponennya banyak, dari mulai otoritas, good sense, good character, goodwill, dan dinamisme. Pathos, nah itu kepiawaian kita menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, ya. Logos itu mah sebuah keniscayaan kita sebagai ilmuwan, sebagai dosen, ya, harus semua berbasis kepada logika-logika ilmiah gitu, ya. Nah, lanjut, maaf teman-teman ya, ini saya masih ada beberapa bagian lagi supaya nanti diskusinya enak, ya. Oke, saya belum buka tanya jawab dulu. Komunikasi efektif, perspektif spiritual. Satu, komunikasi itu antara omongan dan perbuatan harus sejalan. Jangan lupa loh, omongan kita, perbuatan kita sejalan. Kalau kita katakan disiplin, 5 menit sebelum kuliah hadir, kita sebagai dosen harus menunjukkan itu, gitu. Saya minta ya, kalau ke kampus coba berpakaian rapi, dosen harus berpakaian rapi, gitu. Jadi sebenarnya antara omongan dan kelakuan itu memang kudu nyambung gitu, ya. Nah kemudian tadi sebenarnya sudah disinggung di video, kaulan sadida, tutur kata yang benar, ya. Tidak boleh ada kebohongan. Kaulan baligho, tutur kata itu membekas, ya. Kaulan karima, ucapan kita itu mulia, ya, menjaga kehormatan gitu. Kemudian omongan kita menggunakan kata-kata yang proporsional, yang baik, ya, lembut. Nah, ini bagian terakhir, public speaking. Ini bagian terakhir, sedikit lagi. All the great speakers were bad speakers first. Ini Anda perlu ingat. Semua pembicara hebat, awalnya dia seorang pembicara buruk. Jadi yang namanya
great speakers itu bisa dilatih. Dia bukan bakat, ya. Sekarang punya bakat, tapi dia tidak pernah dilatih, nggak bagus juga itu speakingnya. Ada orang yang tidak, sebut sajalah tidak punya bakat, tapi dia melatih. Makanya tadi dikatakan all the great speakers, semua pembicara hebat were bad speaker first. Awalnya dia seorang pembicara buruk, gitu. Coba Anda lihat pembicara-pembicara hebat. Anda pikir dia langsung hebat? Oh tidak, tidak. Pasti pernah gemetaran, pernah nervous, pernah takut lihat mimbar. Nah, jadi ingat, semua yang hadir di sini itu bisa the great speaker. Kenapa? Karena great speakers itu bisa dilatih, bisa diasah, bisa dipelajari, ya, gitu. Nah, di antaranya yang harus diperhatikan adalah ini yang harus diperhatikan, ya. Persiapan. Ini kunci. Kalau kita ingin jadi great speakers, selalu punya persiapan. Apa persiapan pertama? Pertimbangkan halayak. Kita harus tahu persis audiens kita itu seperti apa. Nasihat para orator itu begini, presentasi ini bukan untuk saya, tapi untuk mereka. Presentasi ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Jadi saya harus tahu, Bapak Ibu semuanya, dan saya meng-capture Bapak Ibu itu multi-entry. Berarti kalau Bapak Ibu multi-entry, saya hindarkan hal-hal yang terlalu teoritis. Saya hindarkan definisi-definisi. Karena yang paling inti di sini adalah ada sebuah insight, ada sebuah gambaran, ya. Nah, saya mempertimbangkan itu, yaitu saya mempresentasikan bukan untuk diri saya, tapi untuk Anda. Nah, teman-teman, ketika Anda masuk ke kelas, ingat, presentasi saya bukan untuk saya, untuk murid saya. Kira-kira mereka mengerti nggak ya dengan materi ini? Bagaimana cara menyederhanakannya? Bagaimana ngasih ilustrasinya? Apa yang membuat mereka lebih paham? Nah, nanti lama-lama kita menjadi great speaker. Pertimbangkan halayak. Terus, persiapan materi. Temanya harus jelas. Komposisi presentasinya, sistematikanya logis. Cara penyajiannya bagaimana. Begitu. Sejujurnya, ya, kita berjam-jam, saya dapat waktu 2 jam, dengan kondisi online, itu bukan pekerjaan gampang, teman-teman. Anda bisa tune in terus 2 jam, itu berat sekali. Kenapa coba? Kenapa beratnya? Ya karena cara penyajian itu kan berarti hanya mengandalkan intonasi. Kebayang nggak kalau intonasi saya datar? Anda setengah jam udah ngantuk. Berarti kekuatan di sini adalah intonasi. Beda kalau kita face to face communication, itu lebih gampang. Saya bisa datang ke sini, saya bisa nanya Anda, saya bisa itu, bisa ini, lebih hidup. Ini Anda duduk, saya duduk, berarti kita cuma mengandalkan apa? Kekuatan apa? Cara penyajian, di vokal, di intonasi, di pemikiran yang runut, runtun, kuat. Nah itu kekuatannya kalau kita online, ya kan? Kalau kita online kan seperti itu, gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ngajar online, itu challenge-nya lebih berat. Asli loh. Ya. Apalagi berjam-jam, saya 2 jam setengah begini. Ya. Berjam-jam itu. Ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Ini persiapan materi. Nah, terus kadang-kadang diakui manusia itu, kita ini akan mengalami speech phobia. Speech phobia itu kecemasan. Sebenarnya speech phobia itu bisa diminimalisir dengan apa? Jangan menghindari pengalaman. Jadi gini. Jangan, aduh, aku nervous, aku kan baru S2, sementara yang dengerin doktor sama profesor. Terjun di situ. Ya.
Kenapa? Nanti ada yang tak terbayar, yaitu experience. Saya misalnya, saya baru S2 misalnya. Tiba-tiba Pak Dekan bilang, Kang, jadi pembicara. Itu yang hadirnya doktor-doktor semua sama profesor. Coba, kira-kira apa? Jangan menghindar. Jangan gini. Dokter semua? Terus saya profesor? Jangan. Terjun aja. Percaya. Itu mahal banget. Apa mahalnya? Experience. Jangan menghindari pengalaman. Jangan menghindari pengalaman yang menurut kita mengerikan. Ya. Terus apa? Jangan gagal melakukan persiapan. Jadi begini teman-teman. Ya. Kita kan lagi cerita. Cerita apa? Cerita bagaimana how to be a good communicator. Kita kan lagi cerita itu. How to be a good communicator. Know your people. Perhatikan halayak. Persiapkan materi. Antisipasi speech phobia. Speech phobia itu seringkali terjadi karena kita menganggap medannya berat. Medannya berat, kan gitu. Nah, ingat, jangan gagal melakukan persiapan. Semakin matang melakukan persiapan, semakin berkurang kecemasan. Nah, berarti begini. Cara menghadapi speech phobia itu dua. Satu, jangan menghindari pengalaman. Jangan. Ambil aja. Kata Pak Dekan, kamu jadi pembicara ya. Itu yang hadirnya semua doktor sama profesor. Bismillah lah. Siap. Tapi ingat, persiapkan yang matang. Bila perlu latihan di rumah, di depan kaca. Latihan. Insya Allah, Anda jadi great speaker. Bisa jadi great speaker, kan gitu. Karena great speaker itu by experience sebenarnya. Enggak bawaan lahir, ya. Nah, terus yuk, ini pertegas vokal ya. Anda pikir yang namanya vokal, belajar vokal itu hanya untuk penyanyi? Kita sebagai dosen itu vokal tuh harus jelas. Jangan sampai mahasiswa gini, ngomong apa ya? Misalnya gini, ya soalnya, ya kan saya udah bilang, ya. Nah, malah kan, apa sih Bapak ngomong apa ya? Ya, jadi ya, silakan, ya. Nah, oke, Agus. Apa cek si Agus teh? Apa sih Bapak ngomong apa? Berarti vokal Anda nggak jelas. Jadi yang namanya vokal itu A-nya jelas, S-nya jelas, C-nya jelas. Belajarlah vokal, ya. Jangan dianggap bahwa vokal itu hanya dipelajari oleh para penyanyi. No. Seorang dosen vokalnya harus jelas. Ya. Kemudian, perhatikan gesture, ya. Teman-teman, ini nih, perhatikan bahasa nonverbal. Gesture, movement, postur, eye contact. Nah, hati-hati ya. Mahasiswa itu sangat sensitif. Bapak dosen, jaga mata, jangan sampai mata teh ke satu orang. Ya, mata teh selalu ke Susi aja, mata teh. Dikit-dikit balik lagi ke Susi, dikit-dikit balik lagi ke Susi. Bapak dosen ingat loh, mahasiswa tuh tahu kalau Anda itu sering natap Susi. Ya. Nah, kalau di kelas lain sering natap Echa. Ya kan gitu, ngomong A, B, C, D, dikit-dikit natap lagi ke Echa. Apalagi sampai eksplisit, betul kan Echa? Nah, dikit-dikit coba Echa, ya gitu. Itu ini coba Echa. Hati-hati ini, dosen-dosen muda. Jangan sampai Anda boleh suka sama Echa, tapi jangan terlalu menampakkan saat ngajar. Apalagi dosen yang udah tua, itu lebih kurang ajar lagi, ya. Nah, jadi kita ini dengar, mata harus ke semua, ya kan gitu. Ada saat natap ke sini, ada saat natap ke mahasiswa, ke mahasiswi. Nih untuk dosen-dosen yang belum nikah, bolehlah Anda suka ya sama Echa, Siska, Dela, tapi jangan terlalu menampakkan. Ya, sekali-kali ayo Dela jawab. Tapi jangan Dela terus. Nanti ke Ica, ke Seska, ke Kokom, ke Iis, ke Tuti, sehingga semua pernah ditanya sama kita. Sehingga
mahasiswa tidak berpikir apa-apa, itu eye contact ya, postur, movement gitu ya. Nah, ini teh penting teman-teman. Saya lagi cerita how to be good communicator. Jadi Anda bisa lihat ya, menjadi komunikator yang handal itu ternyata butuh proses dari mulai know your people, persiapan materi, speech phobia dihadapi, pertegas vokal, perhatikan bahasa nonverbal. Nah, bagian terakhir saya ingin menyampaikan ini. Kalau ngomong itu sesuaikan ya. Kalau Anda sifatnya mau informatif, nah berarti kan mengajarkan, memberitahukan, mengenalkan. Nah ini mah mungkin gampang lah. Saya mau mengajarkan, memberitahukan. Persuasif bagaimana? Ini ngajar saya itu mau persuasif. Maka kalau persuasif itu sentuhan emosionalnya lebih banyak. Persuasif kan meyakinkan, mempengaruhi, membujuk kan gitu. Menghibur. Nah, jadi obrolan-obrolan materi kuliah yang kita selipkan unsur menghibur. Tapi bukan berarti dari awal sampai akhir ngebodor semua tuh, itu mah jadi stand up komedi bukan ngajar gitu ya. Sampai enggak semua teh bodoran aja ya. Boleh ya, mencairkan suasana, ice breaking itu perlu gitu kan. Nah, tapi kalau dari awal sampai akhir canda sih ilmu jadi kehilangan wibawa. Nah, teknis ya. Nah, tahu nggak? Ini yang paling berbahaya, yaitu pembicaraan singkat, yaitu ngasih sambutan. Ini yang paling banyak dilakukan kesalahan. Nih teman-teman, kalau jadi pejabat di kampus, jadi dosen, jadi dekan, jadi kaprodi, apalah, hati-hati. Kalau Anda menyambut, silakan Bapak Dekan memberikan sambutan. Dengar, sambutan itu singkat. Sambutan itu cukup mengatakan gini, misalnya gini, saya sebagai dekan, silakan kepada Bapak Dekan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ahmad yang sudah berkenan hadir. Sungguh bahagia fakultas kami kedatangan Bapak yang kapasitas ilmunya tidak pernah kami ragukan. Teman-teman yang hadir di sini bahagia atas kehadiran Bapak. Saya sebagai dekan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Dan kepada teman-teman dosen, mari kita buka telinga hati kita mendengarkan ilmu dari Bapak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum. Tah eta sambutan. Ini mah karena bicara tentang media digital. Saya teh kalah kang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di era media digital. Media digital itu ditandai dengan embedded, embodied, everyday. Kemudian yang menentukan adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah komputer sistem yang mengatur apapun yang terjadi di media sosial. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, media sosial itu dikuasai oleh Big Five, ya kan? Dan pada akhirnya media sosial itu dikuasai oleh asing semuanya. Apa kabar kamu memberikan sambutan tapi kalah menjelaskan materi? Jadi itu matikan, banyak ya? kesalahan kayak gitu. Jadi ingat Jangan. kalau Bapak Ibu dikasih kasih waktu sambutan mah cuma 1, berterima kasih, 2, mohon maaf, 3, yuk kita dengarkan. Misalnya saya datang ke satu universitas, ya kan, gitu. Mau ceramah ceritanya, ceramah Isra Mi'raj. Ada dekan yang hebat. Pak Am, terima kasih di tengah kesibukan sudah hadir. Kami bahagia sekali kedatangan Bapak. Ya, saya dan teman-teman sudah tidak sabar mendengar ceramah Bapak. Ya, mohon maaf kami dalam penerimaan banyak kekurangan. Teman-teman, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Aam tentang Isra Mi'raj. Assalamualaikum, tah eta. Namanya sambutan. Ini ada dekan, Bapak Ibu. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yang besar, di mana saat itu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menerima perintah sholat. Nah, sholat adalah sesuatu yang harus kita jaga. Dan sekarang ini sholat banyak. Apa kabar itu? Masa
ngasih sambutan kayak begitu. Nah, ini banyak yang salah. Sorry ya, saya kasih contoh banyak itu karena saya banyak ngalamin ini sambutan atau apa. Lain lagi kalau Anda bicara sebagai apa? Keynote speaker. Nah, keynote speaker itu justru kudu menguasai materi, insight. Nah, baru kita buat sebuah pemikiran yang merangkum semua yang akan dibicarakan oleh para pakar-pakar. Jadi kalau keynote speaker itu baru dia mengelaborasi semuanya. Itu keynote speaker. Ini masalahnya ngasih sambutan. Ini maaf ya, saya rada panjang di sini karena apa? Karena ya banyak yang ya salah menempatkan lah gitu ya. Oke, ya tentu saya menyampaikan hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang bersemangat dalam memberikan sambutan, gitu ya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, Aristoteles berpesan, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kalau ingin menggenggam dunia, maka jadilah good communicator, jadilah great speakers yang memiliki etos, patos, dan logos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya materi yang bisa saya. Nah, kalau sekarang diskusinya enak gitu ya. Yuk, sekarang diskusi ya. Terima kasih Prof. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Sangat antusias nih peserta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ada yang follow IG loh, Prof. Oh, iya. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang kita diskusi. Mohon maaf, ini saya sesuai dengan urutan yang ada di laptop saya, Bapak Ibu ya. Oke, di laptop saya mulai dari Bu Yana ya. Ya, izin Prof, ini langsung dijawab atau 3 dulu, ditampung dulu apa bagaimana? Boleh. Ya, jadi gini. Satu ya, tapi kalau ternyata sudah terwakili mungkin tidak perlu ditanyakan lagi. Ya. Biar fokus ya Bu ya. Gimana kalau gitu? Oh, oke. Boleh. Siap. Silahkan Ibu Yana. Tes 1, 2, 3 tes. Ya Bu Yana, terdengar sekarang. Alhamdulillah. Singkat ya Bu ya pertanyaan. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Am atas kesempatannya. Ini saya Iya. pertama saya dengar suara Bapak, saya langsung ingat percikan iman Pak, dan saya SD di radio. Iya Bu. Langsung aja Pak. Jadi gini, untuk ilmu komunikasi ini sebenarnya tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang pemaknaan, simbolik dan lain-lain gitu. Cuman kan dosen biasanya kan berlomba dengan waktu ya Pak. Iya. Materinya banyak sekali, kemudian audiensnya juga kita mengetahui kapabilitas audiensnya seperti itu. Nah kemudian apalagi sekarang Gen Z kan istilahnya mereka lebih senang untuk orang yang soft spoken, sedangkan saya nih orang milenial kan biasanya ngomongnya agak sedikit tegas gitu Pak. Nah Bapak punya trik nggak dengan waktu yang sangat pendek itu bagaimana kita cara menyampaikan yang efektif agar si mahasiswa itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Seperti itu aja Pak, mungkin yang lain banyak nanti yang bertanya. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu. Ibu, kita langsung saja ya satu persatu ya. Ya, silakan Pak. Nah, jadi gini, sesungguhnya semua materi itu dia punya keunikan. Tentu yang namanya materi itu ada bagian rumit, ada bagian yang menurut perkiraan kita